Shalom, saudara. Saudara, hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika kita gagal, ada masa ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Ada doa yang tidak dijawab seperti yang kita inginkan. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, bahkan ada penyesalan yang mungkin masih kita bawa sampai hari ini. Tapi sadarkah kita seringkali bukan keadaan itu yang membuat kita jadi berhenti, saudara. Tapi mungkin hati kita yang perlahan kehilangan keberanian untuk melangkah lagi. Hari ini kita masuk dalam seri teduh yang baru, saudara. Menemukan harapan baru. Hari ini saya akan bicara tentang keputusan untuk bangkit lagi. Mari pagi ini saya mau ajak kita angkat pujian bersama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
Saudara, hari ini saya akan bicara tentang keputusan untuk bangkit lagi. Pernahkah kita berkata dalam hati saudara, aku ingin mulai lagi. Tapi mungkin setiap kali kita ingin melangkah, sepertinya ada sesuatu yang menahan kita. Bukan karena kita tidak mau, tapi karena kita masih takut. Takut kecewa lagi, takut gagal lagi, takut berharap lagi, takut terluka lagi. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Mungkin kita merasa sudah terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Atau mungkin kita merasa sudah terlalu banyak penyesalan. Sehingga mungkin ada di antara kita yang berpikir mungkin kesempatan itu sudah tidak ada lagi untukku. Hari ini saya mau mengajak kita melihat kisah seseorang yang pernah mengalami kegagalan, yang pernah dipenuhi dengan penyesalan, dan dia memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya, saudara. Tapi yang indah bukanlah kisah kegagalannya. Yang indah adalah ketika Yesus tidak membiarkan kisahnya berakhir pada kegagalannya. Dan hari ini biar setiap kita percaya bahwa Tuhan juga belum selesai menulis kisahmu. Saya mau ajak kita belajar dari seorang yang bernama Petrus. Saya ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa poin bersama yang bisa kita pelajari, saudara. Yang pertama, jangan biarkan rasa takut menentukan langkahmu. Kalau kita membayangkan posisi Petrus saat itu, saudara, mungkin dia masih dipenuhi rasa bersalah. Ya, karena dia adalah murid yang pernah berkata kepada Yesus bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tapi justru dialah yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan setelah semua itu terjadi, Petrus kembali menjadi nelayan, saudara. Ya, mungkin itu adalah tempat yang terasa paling aman buat dia kembali ke kehidupan lamanya. Tempat di mana mungkin ia merasa tidak perlu lagi memikirkan kegagalannya sebagai murid Yesus. Kalau kita renungkan, saudara, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama, saudara. Setelah kita mengalami kekecewaan, mungkin kita memutuskan untuk berhenti mencoba. Setelah kita kehilangan, mungkin kita takut untuk membuka hati kita lagi. Setelah ada doa kita yang tidak dijawab, mungkin kita jadi mulai ragu untuk berharap lagi. Atau mungkin setelah kita melakukan kesalahan, kita merasa kita tidak layak untuk Tuhan pakai lagi. Dan tanpa kita sadari, yang paling menghambat kita bukan masa lalu kita lagi, saudara. Tapi rasa takut kita untuk melangkah ke masa depan. Tapi hari ini ada undangan bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan dan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut kita menentukan langkah kita. Tapi biar setiap kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Yesus datang menemuimu, bukan menunggumu jadi sempurna. Ya, saudara, kalau kita baca kisah Petrus ini ya, saudara. Yesus tidak menunggu Petrus untuk datang mencari dia. Ya, tapi justru Yesus yang datang lebih dahulu. Kalau saudara baca kisahnya, bahkan Yesus menyiapkan api, menyiapkan makanan, saudara. Dia mengundang Petrus untuk sarapan bersama, saudara ya. Coba kita bayangkan sejenak, saudara. Kalau kita jadi Petrus, mungkin kita sudah membayangkan kita akan menerima teguran, ya saudara, atau hukuman. Atau mungkin pertanyaan dari Yesus, kenapa kamu meninggalkan aku? Tapi yang Yesus lakukan justru sebaliknya. Yesus memulai dengan membangun kembali hubungannya bersama dengan Petrus. Karena bagi Yesus tidak ada kegagalan yang terlalu besar yang akan mengurangi kasih-Nya bagi hidup setiap kita. Kegagalan apapun yang pernah kita alami, saudara, tidak mengurangi kasih Tuhan bagi setiap kita. Seringkali kita berkata, nanti kalau hidupku sudah lebih baik baru aku mau kembali kepada Tuhan. Nanti kalau keadaan sudah berubah, kalau aku sudah berubah, baru aku mau berdoa lagi. Nanti kalau aku sudah tidak melakukan kesalahan lagi, baru aku mau datang lagi kepada Tuhan. Padahal kasih Tuhan tidak bekerja seperti itu, saudara.
Tuhan tidak menunggu kita jadi sempurna dulu untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi justru Dia datang menghampiri kita, bahkan di tengah kelemahan kita. Tuhan tidak menunggumu untuk jadi sempurna dulu, tapi Tuhan rindu untuk kita kembali datang kepadanya. Dan yang ketiga, saudara, bangkit dimulai dari sebuah keputusan. Seringkali ketika kita mau memulai lagi, mau bangkit lagi, saudara, ada hal yang seringkali kita tunggu. Kita menunggu rasa takut itu hilang dulu. Kita menunggu hati kita pulih dulu. Kita menunggu keadaan jadi lebih baik dulu. Bahkan kita menunggu kita siap dulu. Baru kita mau bangkit lagi, saudara. Padahal kalau kita terus menunggu semuanya jadi sempurna, mungkin kita gak akan pernah melangkah, saudara. Coba kita kembali bayangkan Petrus ya, saudara. Apakah hari itu semua rasa bersalahnya langsung hilang? Mungkin tidak. Apakah semua pertanyaannya langsung terjawab? Mungkin juga tidak, saudara. Tapi ada satu hal yang mengubahkan dia, saudara. Dia memilih untuk menjawab panggilan Yesus. Dan dari keputusan yang sederhana itu, lahirlah perjalanan yang luar biasa. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, kelak dia berdiri dengan berani memberitakan Injil kepada ribuan orang. Bukan karena dia tidak pernah jatuh, saudara. Tapi karena dia tidak berhenti berjalan bersama Tuhan. Hari ini biar setiap kita mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan, keputusan untuk berharap lagi kepada Tuhan, keputusan untuk membuka hatimu lagi, keputusan untuk melangkah lagi. Bukan sendirian, saudara, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin kau rasa langkahmu kecil, mungkin kau merasa langkahmu terlalu sederhana, saudara. Mungkin belum ada perubahan besar yang terlihat, saudara. Tapi hari ini jangan pernah remehkan sebuah langkah kecil yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan yang besar selalu dimulai dari sebuah langkah pertama. Bangkit bukan dimulai ketika kita merasa siap, tapi bangkit dimulai ketika kita memutuskan untuk kembali berjalan bersama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan kita, saudara. Mungkin ada di antara engkau yang hari ini engkau merasa putus asa. Engkau merasa takut untuk melangkah lagi, takut untuk berharap lagi, takut untuk mencoba lagi. Karena engkau takut untuk kecewa lagi, saudara. Tapi hari ini biar kita belajar dari kisah Petrus, saudara. Tuhan tidak menunggumu untuk jadi sempurna dulu. Dia datang, tapi Tuhan rindu berjumpa dengan engkau. Tuhan rindu engkau datang kepada Tuhan, dan Tuhan rindu mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kita. Hari ini, di awal seri ini, saya berikan waktu sejenak untuk saudara merenungkan kembali hidupmu. Mungkin ada harapan-harapanmu yang pernah membuat engkau jadi kecewa. Mungkin ada ekspektasi-ekspektasimu yang buat engkau jadi kecewa, dan hari ini engkau takut untuk melangkah. Tapi biar di awal seri ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk berani melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Kau boleh menaikkan doamu, kerinduanmu kepada Tuhan, pergumulanmu yang kau bawa kepada Tuhan, karena Dia ada bersamamu dan Dia mendengarkan setiap doamu. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya
antara kita yang masih takut untuk melangkah kembali, masih takut untuk bangkit kembali. Dan kau pernah kecewa, dan kau pernah terluka. Tapi hari ini ketahuilah bahwa Tuhan melihat setiap air matamu. Tuhan tahu kehilangan yang masih engkau rasakan. Tuhan tahu doa-doamu yang masih belum terjawab. Bahkan Dia tahu penyesalanmu yang masih engkau sesali sampai saat ini. Tapi hari ini Dia memanggil engkau. Bukan untuk mengingatkanmu dengan kegagalanmu. Bukan untuk mengingatkanmu dengan masa lalumu. Tapi Dia mau mengajakmu untuk melangkah menuju masa depan yang sudah Dia siapkan. Karena bagi Tuhan tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak bisa Dia pulihkan. Tidak ada hati yang terlalu jauh yang tidak bisa Dia panggil kembali. Dan tidak ada kisah yang selesai selama Dia masih bekerja di dalam hidupmu. Hari ini mungkin kau masih belum sanggup untuk berlari. Bahkan mungkin kau masih belum sanggup untuk berjalan dengan cepat. Tapi gak apa-apa saudara, hari ini ambil sebuah keputusan sederhana untuk memulai lagi, untuk bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau bangkit lagi bersama dengan Engkau. Aku mau berjalan lagi bersama dengan Engkau. Kau taruh tanganmu di dada saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang berkata Tuhan, aku mau bangkit lagi Tuhan. Aku mau bangkit lagi dari setiap kegagalan yang pernah aku alami. Aku mau bangkit lagi dari setiap kekecewaan yang pernah aku alami. Aku mau bangkit lagi dari setiap penyesalan yang pernah aku alami Tuhan. Dan hari ini aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Aku membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menolongku. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan, mampukan setiap umat-Mu. Biar kekuatan dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka. Setiap mereka yang memutuskan untuk kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Kembali mengambil langkah pertama mereka bersama dengan Tuhan. Kembali lagi kepada dekapan-Mu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, biar kasih-Mu, kekuatan dari-Mu yang akan memampukan setiap mereka Tuhan. Ajar setiap mereka untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan keberanian bagi setiap mereka untuk mengambil langkah bersama dengan Tuhan. Dan biar pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya selama kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, kami selalu punya harapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan mungkin saudara diingatkan untuk membagikannya kepada seseorang. Saudara boleh share firman Tuhan hari ini. Biar setiap kita menemukan kembali harapan yang baru. Dan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan saudara yang diberkati hari ini, saudara boleh tuliskan di kolom komentar saudara. Aku mau terus berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita.